materi yang sudah diberikan kepada saya adalah hal-hal tentang yang bisa membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa itu antara lain adalah yang pertama, makan, minum, ataupun masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh kita. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga bersetubuh. Yang keempat keluar sperma. Yang kelima haid atau nifas. Dan nomor 6 adalah gila. Terakhir adalah murtad. Itu secara general saya sampaikan dan mungkin nanti kita bahas satu persatu. Memang kalau kita dalam berpuasa sekian lama mungkin hanya ada yang sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tetapi untuk bisa melaksanakan puasa secara kafah menurut syariat agama, syariat maksudnya, mungkin hal ini adalah merupakan sebuah cara untuk bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesuatu apapun kalau tanpa didasari ilmu maka akan muspro. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Begitu katanya Mas Arif. Sehubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, kalau bahas yang pertama, masalah makan dan minum, walaupun sedikit kalau dengan sengaja, itu batal. Walaupun satu butir nasi, kalau berada di dalam mulut kemudian ditelan, maka pasti itu batal menurut syariat agama. Demikian juga hal-hal yang masuk ke dalam benda yang masuk ke dalam lubang tubuh kita. Contohnya ya, air ludah. Bagaimana kalau air ludah kita di dalam kita dalam berpuasa sejak sejak azan subuh sampai nanti azan maghrib, kemudian kita itu haus. Karena minum tidak boleh, maka air ludah itu dikumpulkan ke dalam satu dan jadi satu di dalamnya, kemudian setelah banyak baru ditelan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau air ludah itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Air ludah dikumpulkan kemudian ditambahi dengan es, ditambahi dengan sisa-sisa makanan yang ada, umpamanya ketika kita dalam keadaan setelah sahur gitu ya Mas Arif ya, sahurnya itu daging rendang, kemudian nyangkut ini di gigi. Pada waktu sholat subuh, ini kok nggak enak ini, ganjal ini. Nah, kemudian karena mengganjal berputar-putarlah lidahnya untuk bisa mengeluarkan selelit, jari Madura ya selelit ya Mas Arif ya. Nah, sudah berhasil, kemudian ditelan itu selilitnya itu. Sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu ditelan. Nah, ini hukumnya juga bisa membatalkan puasa walaupun itu sedikit. Nah, kalau bercampur dengan benda yang lain saya garis bawahi, contohnya kalau kita lagi bersiwak. Siwak dalam keadaan basah itu kan sudah bercampur dengan air ludah. Kalau air ludahnya dari gosokan siwak itu dimasukkan, ditelan, maka puasa kita juga batal. Hal ini tercantum di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 182. Kalau hal yang menyangkut makan dan minum, ini banyak sekali kasuistik yang berkembang. Antara lain adalah kalau ibu-ibu mencicipi masakan. Mencicipi masakan itu bagaimana hukumnya? Boleh, ya, boleh mencicipi masakan, boleh, karena khawatir pada waktu berbuka suaminya marah karena terlalu asin atau kurang asin. Waduh, itu Bu ya bisa tukaran. Iya, bisa tukaran, bisa bertengkar, supaya bisa memuaskan keluarga, maka si ibu ini pada waktu memasak mencicipi masakan, boleh, tidak boleh ditelan. Loh, kalau ditelan lain lagi. Kalau orang zaman dulu mau ngasih anaknya sesuatu yang benda keras, makanan keras, kemudian dimamah. Dimamah itu boleh, tapi mamahannya itu jangan sampai masuk dan ditelan ke dalam tenggorokan kita. Ya, tapi sekarang janganlah telan-menelan dengan memamah, diberikan kepada anak, diberikan kepada cucu, karena masing-masing manusia ini kan punya bakteri, punya virus, apalagi sekarang musim corona ya Mas Arif ya. Nah, demikian ini di dalam kitab Syarah Minhaj juz 3 halaman 425 disebutkan cicipi masakan boleh dan tidak membatalkan puasa kalau cicipannya itu tidak ditelan. Demikian juga yang ketiga, masuknya air ke telinga.
ketika mandi tanpa sengaja, ini bisa batal kecuali mandi wajib. Apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Kan biasa Mas Arief, kalau umpamanya kita lagi mandi tanpa terasa air itu masuk ke dalam telinga, ini bagaimana hukumnya? Batal. Kecuali kalau kita mandi wajib. Contohnya, malam-malam suami istri berhubungan, kemudian tidak mandi sampai dia terbangun jam 7 pagi. Nah, ini puasanya bagaimana? Tetap sah, langsung saja mandi junub. Nah, ketika mandi junub itu, yang kemasukan air di telinga, ini tidak batal. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin, juz 2 halaman 265, disebutkan bahwa masuknya air ke telinga kalau dalam mandi wajib atau sunnah, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu dalam mandi biasa, tidak ada niat, pokoknya mandi. Nah. Kalau umpamanya kita juga sakit mata, kemudian siang-siang ketika kita puasa, kalau malam silahkan, ya. Siang-siang pada waktu kita puasa, menetesi obat sehingga terasa di tenggorokan itu biasanya gimana, Mas Arief? Kalau menetesi mata, itu biasanya obatnya itu nyampe ke tenggorokan terasa pahit. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini tidak membatalkan. Karena tidak batalnya ini, masuknya obat dari mata itu melalui pori-pori, bukan karena lubang yang langsung kepada tenggorokan. Lain kalau dengan THT. THT itu bagaimana? Ya, tenggorokan, hidung, telinga, itu masuk dalam lubang yang sama. Jika salah satu sengaja dimasukkan sesuatu benda, maka ketiganya itu connect secara langsung karena dalam satu lubang yang berhubungan, kan begitu. Nah, kalau mata ini melalui pori-pori. Nah, hal ini dalam kitab Hasyiah Qulyubi Umairah halaman 73 juz 2 disebutkan tidak batal kalau meneteskan tetes obat mata sehingga sampai terasa di tenggorokan. Nah, kalau sekarang netes obat di telinga, cek yang macam Mas Arief ya. Orang sakit itu ketika dalam keadaan sakit kan kadang puasa tetap puasa meskipun dia sakit telinga, padahal kalau sakit telinga itu sakitnya ampun luar biasa. Meskipun tidak ada yang jenguk Mas Arief, sama dengan sakit gigi. Sakitnya luar biasa tapi tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang besuk. Nah, ini bagaimana kalau umpamanya kita sakit telinga, kemudian ditetesi dengan obat tetes telinga. Nah, ini sah kalau kita yakin dengan menetesi obat sakit telinga itu bisa sembuh karena kita memakai obat. Nah, ini kalau umpamanya tidak merasa yakin, ya jangan dilakukan. Karena ini kalau kita yakin, kita tesi, insya Allah reda sudah sakitnya. Nah, ini kalau umpamanya seperti itu, karena ini dikategorikan sebagai hal yang darurat. Kalau hal yang darurat, menurut usul fikih kan disebutkan ad-daruratu tubihul mahdzurah, begitu Mas Arief. Oleh karena itu menurut kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 182 sah kita puasanya apabila kita menetesi tetes telinga karena kita sakit dan merasa yakin itu bisa sembuh. Kemudian kadang-kadang kita flu Mas Arief ya. Dalam keadaan flu itu dahak itu ada di tenggorokan. Nah, tanpa terasa dan tanpa bisa kita kendalikan dahak itu masuk ke perut. Nah, ini hukum puasanya sah, ya. Kecuali kalau umpamanya berada di tenggorokan, kemudian kita sengaja ditelan. Nah, sengaja ditelan itu yang bikin kita tidak sah puasa kita. Nah, ini tergantung sengaja atau tidak. Karena menurut kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 205 disebutkan batal jika itu jika ia mampu mengeluarkan dahak itu sebelum masuk ke perut, tapi dia telan, ya. Tapi dia telan itu bisa batal. Tidak batal jika dia tidak mampu mengendalikan dirinya karena sudah natural, ya. Karena sudah tubuh ini secara manusiawi tidak bisa kita kendalikan, dikeluarkan juga nggak bisa, masuk dengan sendirinya. Nah, ini bisa tidak batal. Kemudian makan. Nah, ini terutama kita yang sering awal-awal puasa, itu makan atau minum, lupa Mas Arief. Ya, karena haus langsung saja minum. Ini bagaimana hukumnya? Kalau sedikit, ini tidak apa-apa. Karena menurut Imam An-Nawawi tidak batal.
Tapi kalau menurut Ar-Rafi'i, ketika makan itu karena lupa sampai kenyang, ini menurut Imam Ar-Rafi'i batal. Nah, tetapi kalau umpamanya betul-betul lupa, Mas Arief ya, betul-betul lupa, puasa kita ini tidak batal. Karena apa? Kalau sudah lupa, di luar nalar kita, al-insan mahlul khata' wan nisyan. Katanya hadis Nabi disebutkan bahwa kalau umpamanya kita lupa kemudian makan atau minum, berarti Allah memberikan makan atau minum kepada kita. Masya Allah, rezeki punya ya. Rezeki nih. Nah, kalau sengaja meskipun sebutir, kalau sengaja, ya pasti bisa membatalkan puasa kita. Ada lagi, Mas Arief, beberapa waktu yang lalu saya itu terima WA seseorang yang menunggu adzan maghrib. Ketika ada orang menyampaikan Allah, kan gitu. Allah itu padahal bukan azan, ya. Langsung aja dia makan, kan gitu. Langsung tibanya, apa bahasa Indonesia yang tibanya ya Mas Arief? Ternyata itu bukan azan, tapi orang yang melafadzkan lafadz ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi suaranya dan nadanya seperti adzan. Nah, dia bercepat-cepat kemudian makan, ternyata belum adzan. Nah, ini bagaimana? Puasanya menjadi batal dan wajib untuk mengqadai. Ini menurut kitab Kifayah halaman 206. Begitu Mas Ari. Demikian juga kalau umpamanya hari-hari dalam keadaan suasana kering ya, sebelum hujan ini kan udaranya panas, Mas. Panas, kemudian debu berterbangan. Nah, ini debu-debu ini masuk ke dalam mulut kita. Kalau sekarang kan alhamdulillah hampir banyak masyarakat yang sudah memakai masker. Kalau tidak memakai masker, debunya masuk ke dalam mulut. Nah, ini bagaimana? Tidak batal asal tidak disengaja. Karena menurut kitab Majmu' juz 6 halaman 358 disebutkan tidak membatalkan kalau menelan debu. Wah, ini tidak ada yang ditelan lagi kecuali debu ini Mas Arief ya. Meskipun debu ditelan ini. Nah, ini kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya gosok gigi. Nah, gosok gigi ini kadang kan orang setelah sahur tidak gosok gigi. Sehingga bisa menimbulkan selilit-selilit yang tadi membawa sebuah masalah bagi kita. Nah, gosok gigi ini setelah sahur ini tidak wajib, tapi dianjurkan. Ya, kalau setelah duhur menjadi makruh. Menurut kitab Fatawi Romli juz 2 halaman 72 disebutkan seperti itu. Banyak juga ketika kita dalam keadaan berpuasa sering gelegeen. Medurenan apa Mas Arief? Gelegeen itu. Adrep ya. Adrep. Sering adrep atau bahasa Indonesianya itu sendawa. Nah, ketika kita sering bersendawa dalam keadaan berpuasa, batal apa tidak? Nah, kalau gelegeen atau adrep itu tidak membatalkan puasa, asal kalau ada yang keluar dari perut, itu tidak dimasukkan lagi, tidak sengaja memasukkan yang keluar dari perut pada waktu gelegeen itu. Ya. Tapi kalau sengaja ditelan, gelegeen kan biasanya ada sisa makanan yang ada di tenggorokan, Mas Arief, keluar ya, naiklah dari lambung kita. Nah itu kalau kalau dimasukkan dengan sengaja, maka puasa kita jadi batal. Maka dianjurkan dan diharuskan berkumur menurut kitab Hasyiah Jamal juz 2 halaman 316. Banyak sekali kasuistik yang menyangkut makan dan minum atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh kita ini. Di antaranya adalah orang yang sakit ambeien. Orang sakit ambeien itu kan anusnya keluar. Nun sewu saya harus vulgar Mas Arief ya, karena ini menyangkut hukum agama. Kalau anus itu keluar tidak pada orbitnya, nah kan kayak bintang ya, tidak pada orbitnya, karena namanya saja ambeien, anusnya itu keluar dari tempatnya. Ini bagaimana kalau kita dalam keadaan berpuasa memasukkan anus itu ke dalam tubuhnya. Nah, ini kalau darurat sekali lagi tidak batal. Nah, tapi kalau menurut Imam Nawawi batal. Demikian juga kalau kita menghirup aroma masakan. Kadang hari gini musimnya durian, Mas Arief, ya, dibuat kolak, kemudian dicium. Ya, kolaknya lagi panas, ada uapnya, dicium, ya, baunya bisa menggoda selera. Nah ini bagaimana? Iya, apalagi mau berbuka dan dimakan setelah berbuka. Nah ini bisa Mas Arief bisa ke rumah nanti, ya. Banyak di sini Mas Arief tersedia. Ya. Nah, saya lanjutkan, kalau kita menghirup aroma masakan itu tidak batal, karena apa? Uap itu bukan benda.
Ini menurut Hasya Jamal juz 2 halaman 318 sampai 319. Demikian juga kalau kita keadaan dalam berkumur. Di tengah-tengah berkumur kita itu tertelan airnya. Atau rasanya mentol dari pasta gigi ya Mas Arief ya. Biasanya kan manis-manis ngeces gitu ya. Nah itu tiba-tiba tertelan. Nah, kalau tertelan dengan tanpa sengaja, maka tidak batal. Ya, dan tidak berlebihan tentunya. Kalau umpamanya dengan sengaja ditelan kok enak ngeces ya, kemudian membuat seger gitu. Nah ini yang bisa membuat batal. Kalau kita setelah kita berkumur, setelah kita sikatan, rasanya itu dimasukkan dengan sengaja sehingga ada sisa-sisa air yang melekat di air ludah itu. Nah ini bisa membatalkan puasa. Demikian juga ketika siang-siang Mas Arief ya, dalam keadaan berpuasa setelah subuh sampai maghrib nanti itu sakit kemudian suntik. Bagaimana hukumnya suntik? Ini kan banyak terjadi di masyarakat ya Mas Arief ya. Nah, kalau suntik ini tidak batal karena bukan pada tataran lubang tubuh yang ada di tubuh manusia. Nah, menurut Busyol Karim, kitabnya di juz 2 halaman 68 menerangkan demikian. Ini baru satu Mas Arief, apa bisa saya lanjutkan? Monggo, punyai bisa. Kemudian yang kedua ya, lanjut karena memang waktunya terbatas, saya singkat-singkat saja. Muntah dengan sengaja. Salah satu dari yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Baik itu pengen muntah itu diogrok-ogrok Mas Arief. Apa bahasanya? Diogrok-ogrok ya? Ya, dia berusaha supaya muntah. Baik muntahnya itu keluar atau tidak, sedikit atau banyak, atau tidak keluar sama sekali, tetap batal. Ya, karena yang kembali itu meskipun tidak ada yang kembali masuk ke perut, artinya perut dalam keadaan kosong. Kita puasa kan perutnya kosong, tapi diogrok-ogrok yang namanya tenggorokan ini sehingga sampai pengen muntah gitu, itu sudah bisa membatalkan puasa. Karena apa? Menurut syarah kitab Sulam Taufik halaman 43 menyebutkan demikian. Biasanya kalau di ibu-ibu pengajian Mas Arief, saya biasa menelaah kitab Sulam Taufik dan Sulam Safinah. Kemudian juga yang ketiga, ini bersetubuh. Bersetubuh ini baik dari manusia atau lainnya, atau bersetubuh dengan mayat. Maksudnya bersetubuh dengan lainnya itu bagaimana? Kan ada orang yang punya kelainan seksual. Ya, tidak merasa puas kalau tidak berhubungan dengan hewan. Nah, meskipun dengan hewan itu tetap dikategorikan bersetubuh. Ya, nah, apalagi kalau bersetubuh dengan istrinya tetangga, tidak boleh Mas Arief ya. Jangankan dengan tetangga, dengan istrinya sendiri kalau dalam keadaan berpuasa ya tidak boleh bersetubuh. Karena ini ada sebuah kafaroh zihar. Yang mana pertama wajib mengqadha, yang kedua dia harus membayar denda. Apa dendanya? Di siang-siang pada waktu kita berpuasa, kemudian ada seseorang yang melakukan hubungan intim, dia wajib memerdekakan budak perempuan muslimah yang selamat. Sekarang kan tidak ada perbudakan. Maka harus diganti dengan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Jika dapat 20 hari berpuasa pada waktu mengqadha, kemudian dia tiba-tiba itu mokel puasanya, kembali lagi ke awal. Dari 1 sampai 2 bulan lagi. Begitu. Jika puasa, tidak selesai-selesai. Jika puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak mampu dia lakukan, maka harus membayar, memberi makan kafarah 60 orang fakir miskin, setiap orang itu diberi 1 mud makanan pokok ya. 1 mud di dalam di dalam takaran fikih itu disebutkan ukurannya kalau beras itu 679,79 gram atau di kalkulasi secara general 7 ons ya. Kurang lebih 7 ons. Jadi kalau saya hitung-hitung Mas Arief tadi di kalkulator, jika seseorang bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari, kalau di malam hari tidak ada batasannya Mas Arief. Meskipun pada waktu buka puasa langsung berbuka dengan bersetubuh karena syahwatnya sudah tidak kuat, tidak masalah. Tapi ketika dalam keadaan berpuasa siang, ya, mulai pagi, mulai dari subuh sampai maghrib itu berhubungan badan, maka kalau dihitung secara general, maka dia wajib kalau tidak mampu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, maka dia wajib memberikan makan fakir miskin
60 orang atau kadar kilogram beras sama dengan 42 kilogram. Ini karena dihitung per satu mutnya itu adalah 679,79 gram. Saya hafalkan Mas Arief karena mau online ngaji bareng ini. Amin. Lah solusinya bagaimana kalau sudah tidak bisa ditahan dan harus berhubungan badan? Ini sebenarnya tidak boleh, tapi saya kasih solusi supaya tidak dilakukan sebuah hukum kafarah ini, yaitu membatalkan puasa bukan karena bersetubuh, tapi minum aja dulu atau makan aja dulu. Nah, itu bisa tidak melakukan kafarah dihar tadi itu. Hanya mengkodok puasanya karena dia mokel gitu, Mas Arief. Demikian juga kalau sesudah subuh belum mandi besar dalam keadaan junub. Tadi sempat saya singgung Mas Arief ya. Kalau menurut kitab Hasyiah Qulyubi ya, itu juz 1 halaman 115 disebutkan sah-sah saja apabila kita dalam keadaan berpuasa, mandinya sudah kelewat dari subuh, silahkan langsung berjunub, bermandi jinabat. Ya. Atau malamnya itu dalam keadaan suci haid. Pada waktu malam setelah Isya, haidnya sudah ampet, sudah tidak ada bekas darah, sudah tidak kuning, tidak coklat, sudah bersih. Maka kalau dia mandi setelah Isya, mungkin menyangkut kesehatan atau karena kedinginan, maka dia berpikir, nanti ajalah kalau saya sahur. Nah, ternyata sahurnya ini tidak bisa sempat karena dia bangunnya kesiangan. Maka dia wajib mandi pada waktu dia bangun itu. Asal puasanya sudah diniati sebelum adzan subuh. Ya. Jadi makanya pada waktu tarawih itu kan biasanya ada doa niat. Khawatir kita lupa, Mas Arief. Ya. Nah, kalau siang hari suami istri berciuman bagaimana? Ya, ini ada pertanyaan kemarin saya ngaji nih, Mas Arief. Ya, kalau berciuman bagaimana? Padahal dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau berciuman itu bisa membangkitkan syahwat, ini hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau tidak membangkitkan syahwat, cak noreng meduren Mas Arief ya, menoreng latuah, kalau siom petong kaleh. Itu tak kira terus Mas Arief ya. Itu kalau sudah tua. Tapi kalau masih muda kayak Mas Arief ini, ya biasanya syahwatnya itu tinggi masih. Ya, ini harus dibedakan ya. Tapi ini kasuistik. Kadang kemampuan seseorang meskipun sudah tua, tapi mungkin syahwatnya masih besar, ya bisa aja masuk ke dalam hukum ini. Seandainya dia itu mencium istrinya bisa membangkitkan syahwat dan berkeinginan untuk bersetubuh, maka hukumnya makruh mencium. Ya, tapi kalau ciuman sayang, mau pergi salaman dan tidak bisa menimbulkan syahwat, ya saya kira boleh aja Mas Arief. Demikian juga ini yang keempat. Ya, yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah keluar mani. Mohon maaf, keluar sperma. Baik dilakukan secara pribadi dengan tangannya atau lainnya, atau melakukan onani. Ini di siang hari sehingga bisa mengeluarkan spermanya laki-laki, maka hukum puasanya menjadi batal. Terus sekarang ada kasuistik Mas Arief. Apakah boleh lihat VCD porno kemudian dia bisa mengeluarkan sperma? Apakah batal puasanya? Nah, ini kalau umpamanya lihat VCD porno bisa mengeluarkan syahwatnya sehingga bisa keluar mani, maka puasanya batal. Tapi kalau sudah dijamin dengan melihat VCD porno, biasalah. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke berapa ya Mas Arief ya? Yang kelima ya. Yang kelima adalah yang bisa membatalkan puasa itu haid atau nifas ya, bagi perempuan. Karena ini adalah ranah perempuan, tidak ada laki-laki yang haid ya. Kecuali ada di Mataram itu laki-laki yang bertelur Mas Arief ya. Nah, di dalam kitab Sulam Taufik halaman 43 dinyatakan seorang yang haid atau nifas itu secara spontan puasanya menjadi batal. Loh, kenapa sih orang haid atau nifas itu tidak boleh berpuasa? Karena orang haid atau bernifas pada waktu setelah melahirkan itu mengeluarkan darah, itu dalam keadaan melemahkan tubuh. Jadi biasanya perempuan itu apalagi haidnya itu darahnya deras, maka bisa kurang darah. Nah, kurang darah itu bisa membuat masyaqqat kepada tubuh kita. Nah, inilah mengapa jalarannya. Nah, kan bahasanya jalaran itu ya. Kenapa orang haid atau nifas itu
dilarang berpuasa dan Puasa. atau puasanya batal. Meskipun maghrib kurang 1 menit, Mas Arif. Kalau dia itu haid tiba-tiba makcrut begitu, nah, maka spontanitas sehari yang dia berlapar dahaga itu tidak dihitung dalam 1 hari puasa. Jadi di lain hari harus mengkodok. Orang haid atau nifas wajib mengkodok puasa, tapi tidak wajib mengkodok sholat. Begitu hadis yang dinyatakan oleh istri Nabi, Ibunda Aisyah, yang diriwayatkan melalui hadis Bukhari. Al-hadis al-kamakol. Demikian juga apabila lupa. Ini lupa. Kadang-kadang kita itu mengkodoi puasa dalam keadaan lupa. Saya dulu utang berapa ya? Ini kan sering Mas Arif ya. Saya dulu punya utang berapa puasa ya? Atau sekarang ini sudah insya puasa. Dulu-dulunya banyak yang lubang-lubang. Sehingga tidak terfikirkan dan tidak tertuliskan utang puasanya itu berapa. Ini bagaimana caranya? Nah, menurut kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 35 dinyatakan kita itu wajib mengkodoi puasa kita yang bolong-bolong sampai kita betul-betul yakin sudah berjalan semua dari apa yang menjadi hutang kita. Sudah dilunasi lah. Kalau kita sudah yakin, berarti ya sudah. Nah, kalau kita belum yakin, oh rupanya padahal saya ini sudah tidak berpuasa berapa tahun. Nah, pada waktu mengkodoi belum yakin selesai, ya diteruskan aja puasanya. Karena memang lupa. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak lupa. Tapi tetap wajib mengkodok. Karena dia tidak lupa kalau tetap punya utang. Begitu Mas Arif ya? Nah sekarang bagaimana bagi orang yang meninggal ketika dia tidak sempat mengkodoi puasanya? Ini kan sering Mas Arif. Banyak. Ada orang yang dalam keadaan masyakot ya, punya sebuah penyakit, stroke umpamanya, atau gejala apalah segala penyakit yang bisa membuat dia tidak wajib berpuasa. Jadi agama itu tidak mewajibkan dia puasa. Kalau kita dalam keadaan sakit yang sakit betul-betul sakit Mas Arif, kalau api-api sakit atau sakitnya hanya sakit panu atau sakit gatal-gatal, ini tidak termasuk darurat ya. Tapi yang bisa lemah ya, melemahkan tubuh kita ini boleh tidak berpuasa, boleh berbuka, tapi dia wajib mengkodoi. Tapi ketika ada waktu untuk mengkodok ini, dia tidak punya kesempatan lagi sampai dia itu meninggal dunia. Sakit terus Mas Arif. Nah, ini bagaimana? Ya, berhubung meninggal dalam keadaan dia sakit terus-menerus dan tidak ada waktu, maka dia tidak punya utang. Kecuali ya, dia itu punya waktu, diberi kesempatan oleh Allah sembuh, tetapi dia masih belum melaksanakan mengkodoi puasanya, maka keluarganya lah yang wajib mengkodoi puasanya. Tentunya keluarga yang masih hidup, begitu. Kemudian yang keenam adalah yang bisa membatalkan puasa. Ini adalah gila. Gila dengan sendirinya. Gila keturunan. Gila karena faktor natural, gila. Itu tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengkodoi. Tetapi kalau gila ini dibuat, Mas Arif, beda ya. Gila ini dibuat. Dia pengen fly, minum narkoba, minum minuman keras, sabu, narkotika dan sebagainya. Ya, sehingga bisa dia hilang ingatan, hilang kendali dari pikiran, maka puasanya tetap wajib harus dilaksanakan. Jika pada waktu fly itu tidak berpuasa, maka nantinya wajib mengkodoi. Sama-sama gila. Tetapi kalau gila yang diusahakan, ini tidak kategori gugur kewajibannya untuk tidak berpuasa. Nah, demikian juga kalau umpamanya ada orang yang epilepsi. Epilepsi ini kan kalau dalam bahasa Madurenan apa Mas Ari? Ayan. Ya. Madura itu ajen, ya. Ajen. Ya. Bukan ayam ya, bukan ayam, tapi ayan, ya. Ayan epilepsi. Kalau epilepsinya itu penuh, mulai dari sebelum subuh sampai ke maghrib, ini hukumnya puasanya tidak sah. Tapi ketika tetap sah epilepsi ini, jika itu epilepsinya itu tidak sehari penuh, ya.
Tidak sehari penuh. Maksudnya bagaimana? Setelah epilepsi dapat 1 jam sembuh sudah. Sembuh. Asal pada waktu epilepsi itu tidak dikasih sesuatu oleh yang sadar, namanya oleh keluarganya dikasih telur, dikasih minum. Nah, itu beda lagi. Kalau mamanya tidak dikasih apa-apa, apakah puasanya tetap batal? Ya tidak. Kalau epilepsinya itu tidak sehari penuh. Ya, kalau hanya sebentar saja. Sama dengan orang yang pingsan, semaput. Menurut Imam Ar-Romli, ini tetap sah ya, jika siangnya itu sadar walaupun sebentar. Nah, ini berada dalam kitab Hasyiah Jamal juz 2 halaman 334. Apalagi kalau yang berhubungan dengan masalah ini, ingatan ini Mas Arief ya. Itu orang yang terkena jin. Kadang orang melamun, patah hati, patah semangat ya. Itu mudah terkena jin karena dirinya dalam keadaan hampa, dirinya dalam keadaan kosong. Nah, ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, ini bagaimana kan sudah hilang ingatannya. Sama dengan orang yang gila. Ini bisa membatalkan puasanya. Walaupun orang yang kena jin itu cuma sebentar. Ya, beda dengan epilepsi tadi. Nah, ini menurut Hasyiah Jamal juz 2 halaman 334 menyebutkan hal ini meskipun kalau kena jin puasanya batal. Yang terakhir Mas Arief, ini sudah berapa jam ini ya? Tidak apa-apa ya, dilanjutkan satu lagi. Yang terakhir adalah yang bisa membatalkan puasa, ini adalah murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam walaupun sebentar, sama dengan orang yang kena jin murtad ini. Walaupun murtadnya itu sebentar kemudian dia kembali lagi menjadi orang Islam, kemudian baca syahadat, walaupun sebentar dia murtad, puasanya tetap batal. Ini kitab Kenni ini, kitab Sulam Taufik halaman 43 menyebutkan demikian. Kenapa sih orang murtad itu kok bisa membatalkan puasa meskipun sebentar? Karena dia sudah keluar dari ahli ibadah. Kalau sudah keluar dari ibadah, frame Islam ini sudah ambiar ya. Katanya Didi Kempot kan ambiar ya. Saya kira itu Mas Arief yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu dijawab pertanyaan, monggo. Terima kasih Bu Nyai terhadap uraiannya sudah cukup panjang terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sudah banyak pertanyaan di kolom komentar fanpage LTN NU Lumajang, tapi sebelum acara ini kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka ikuti informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang, ingin mengajak seluruh masyarakat Lumajang, ayo sama-sama kita berzakat melalui Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, dengan program Jemput Zakat. Program ini salah satunya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang sekarang sedang terdampak karena adanya virus corona yang sekarang kita hadapi semuanya. Saya juga berzakat di Lazisnu. Bagaimana caranya? Sudah ada nomor rekeningnya dan bisa juga telepon. Tinggal menyampaikan di mana rumahnya untuk nanti Lazisnu yang akan jemput ke rumah. Untuk supaya zakat Bapak Ibu semua sampai kepada yang berhak. Saya saja zakat di Lazisnu, masa kamu tidak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nyai. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari pemirsa. Salah satunya ini dari akun yang bernama Alcang Santri. Pertanyaannya begini, Bu Nyai. Bu Nyai, donor darah di waktu puasa apakah membatalkan? Gitu. Ya, donor darah itu tidak membatalkan, tapi dengan artian kalau dia pada waktu donor darah di siang hari bisa membuat dirinya lemas dan mesyaqqat terhadap dirinya.
maka tidak boleh donor darah. Karena donor darah itu niatnya baik untuk membantu orang, kan gitu. Tapi kalau bisa membuat musyaqqat terhadap dirinya, maka lebih baik donor darahnya di malam hari. Tapi tidak membatalkan puasa. Kayak karena tadi itu suntik keluar, itu punya ya. Iya. Bukan pada lubang tubuh. Ya, saya kira itu Mas Arif. Ini juga ada lagi pertanyaan Bu Nyai, tapi sebenarnya sudah dijelaskan dari Adela Zahra Rauni. Tanya Bu Nyai, apakah onani atau masturbasi membatalkan puasa? Karena ada kata salah satu ustadz katanya tidak membatalkan puasa, hanya berdosa. Itu. Iya. Nah, di dalam kitab-kitab yang sudah saya pelajari, itu keluar mani itu adalah termasuk yang membatalkan puasa. Keluar sperma, ya. Keluar sperma melalui onani. Kecuali kalau pada waktu keluarnya itu dalam keadaan bermimpi, tanpa disengaja, bermimpi tiba-tiba keluar mani. Nah, itu baru tidak membatalkannya. Puasa. Jadi sudah saya ulas secara luas, Mas Arif. Dengan dasarnya, mari dilihat lagi. Terima kasih Bu Nyai. Ini juga ada pertanyaan dari akun yang bernama Dion Diono. Assalamualaikum Bu Nyai, mau tanya, apakah hukum mencicipi masakan tapi tidak ditelan, apakah batal puasa Bu Nyai? Walaupun tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Nyai Nurhidayah. Mencicipi masakan itu boleh asal tidak ditelan, ya. Asal tidak ditelan. Kalau ditelan, lain lagi Mas Arif, apalagi masakannya enak. Nah, ini meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit, kalau niat ditelan, ini hukumnya batal. Makanya sesuatu itu segalanya tergantung kepada niatnya, Mas Arif. Kalau menurut hadis Nabi kan disebutkan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-hadis bahwa sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau umpamanya donor darah, niatnya baik, tidak untuk dipuji supaya dipuji, itu baik, silakan. Mencicipi masakan ketika dalam keadaan berpuasa, niatnya baik supaya bisa membahagiakan keluarga, boleh. Tapi ada batas-batas yang tidak boleh kalau masakan itu ditelan ke dalam dan masuk ke dalam tenggorokan. Terima kasih Bu Nyai. Ini yang keempat, ada pertanyaan dari akun yang bernama Afifah Fitri. Tanya Bu Nyai, laki-laki yang keluar mani saat puasa apakah batal Bu Nyai? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar Bu Nyai. Iya. Ya, saya kira dari jawaban saya tadi bahwa ini keluar mani terus ya dari tadi ya, Mas. Jangan-jangan banyak yang bersyahwat ini. Kalau keluar mani dengan secara sengaja pada waktu dia itu dalam keadaan berpuasa, disebutkan tadi menurut baik dengan tangannya ataupun dengan lainnya, ya. Kadang tangan orang lain, ya, ada sebab lain, ya. Ini bisa membatalkan puasa, ya. Baik itu keluar maninya pada waktu pagi hari, siang hari, menjelang maghrib, ini walaupun berpayah-payah, bercapek-capek seharian menahan haus dan dahaga, tapi kalau pada waktu dia mengeluarkan sperma dengan cara masturbasi atau onani, atau hingga bisa mengeluarkan spermanya, maka hukum puasanya menjadi batal. Kecuali begini, ada pengecualian Mas Arif. Kecuali pada waktu sebelum subuh, suami istri ini melakukan hubungan suami istri. Pada waktu melakukan hubungan suami istri itu, karena mau hampir subuh sudah imsak, maka memberhentikan kegiatan bersetubuh ini, ya, meskipun dia masih belum mencapai klimaks, ya, meskipun dia masih belum sempurna melaksanakannya. Nah, karena takut imsak sudah masuk subuh, nah, maka ketika itu dia
karena ada jeda waktu sekian menit ya, pada waktu azan tiba-tiba spermanya itu keluar, ini tidak membatalkan puasa. Ini menurut Rasul Masail para alim ulama begitu. Kalau yang keluar itu bukan mani, Bu Nyai, uang maksudnya ya. Madi kan. Kalau itu kan ada mani, ada madi gitu. Ada 3 cairan Mas Arif yang berada, terutama perempuan ya. Itu ada keputihan, piktai ya. Ada mani, ada madi, ada mani, ada madi, ada wadi. Kalau mani itu sperma. Kalau wadi ini adalah piktai atau keputihan yang seperti air. Tidak ada bau. Ya. Kalau madi, nah ini madi. Madi ini kental seperti ingus. Ingus atau kental lah seperti ya pokoknya kental. Kalau cairnya seperti air itu namanya wadi, kalau madi itu kental. Nah, ini bagaimana hukum puasanya? Tidak batal puasanya kalau hanya piktai. Ya. Ini tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan wudhu. Kalau kita punya wudhu, kemudian piktainya keluar tanpa sengaja meskipun sedikit, maka wudhunya bisa batal. Terutama ibu-ibu ini, ya, terutama ibu-ibu enak-enak sholat, tiba-tiba kok keputihannya keluar, maka batal. Harus segera diselesaikan, jangan diselesaikan sholatnya, harus segera dibatalkan sholatnya, karena wudhunya sudah batal, harus wudhu lagi, baru sholat lagi. Kotoran ya, gimana? Karena termasuk kotoran ya. Iya, sesuatu yang keluar dari jalan dubur dan kubul dan dubur. Nah, itu bisa membatalkan wudhu, bukan membatalkan puasa. Ingat Mas Arif ya, sesuatu yang keluar, bukan masuk ya, yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur, itu tidak membatalkan puasa. Ini kalau keluar. Apapun yang keluar dari jalan 2 jalan itu, meskipun kita dalam keadaan puasa, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun yang keluar itu emas. Ya, mudah-mudahan lah Mas Arif ya. Amin. Keluar. Banyak yang berdoa itu kalau masih dibunya. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi mungkin ya jangan berharap lah. Ya. Itu tidak mungkin, impossible. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Nyai. Ini masih ada 2 lagi. Datangnya dari akun yang bernama Keramat Cucu. Pertanyaannya begini Bu Nyai. Gosok gigi di pagi hari apa makruh Bu Nyai? Ya, kalau sebelum duhur tadi sudah saya jelaskan. Kalau sebelum duhur itu hukumnya boleh. Tapi kalau setelah duhur hukumnya gosok gigi itu makruh. Kenapa sih kok dimakruhkan? Nah, ini ada sebab musababnya Mas Arif ya. Karena raiha atau baunya mulut dari orang yang berpuasa itu nanti di surga itu akan diberi anugerah oleh Allah seperti bau kasturi. Harum. Tapi ya jangan mentang-mentang Mas Arif. Karena kita lagi berpuasa kemudian temannya ditawari, mau nggak bau kasturi gitu ya. Jangan mentang-mentang ya. Kemudian dikasihlah ababnya. Ya, bau mulutnya dikeluarin, ini bau kasturi nih, di surga nanti kita bau kasturi. Iya, nanti di surga. Tapi ketika di dunia, Masya Allah bisa bikin dosa dan bikin maksiat kalau menurut kitab Sulat Taufik begitu. Ada orang kentut kemudian kita geridu, itu bisa bikin kita maksiat Mas Arif. Ya. Bisa bikin maksiat. Ini menurut kitab Sulam Taufik Mas Arif ya. Perihal tentang maksiat hidung juga maksiat mulut. Ketika ada orang kentut, pagridu, geger, ya, kemudian marah, nah, dia bisa berbuat maksiat dari mulutnya karena geridu. Ya, jadi kalau sekarang kalau ada orang yang kentut, nah, kemudian bau kentutnya, ya sudah dicium aja, alhamdulillah dapat sedekah berupa kentut. Iya. Terima kasih Bu Nyai. Ini mungkin semoga yang terakhir ini Bu Nyai. Pertanyaan datang dari akun yang bernama Nikrif Atul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai mandi junub, apakah boleh jika melakukan mandi junub setelah imsak? Dan apakah sah puasanya? Ini dari tadi ini ngomongnya junub terus ini.
Iya, saya curiga ini karena musim corona. Bapak-bapaknya kan Nggih. tidak boleh keluar, Mas Arif, Iya, ya. nggih, Tidak boleh banyak di keluar rumah rumah, ini. harus lockdown Nggih. banyak di rumah. Makanya sekarang banyak orang yang hamil, ya. Nggih, Karena nggih, ini nggih. musim hamil karena musim corona ini. Nggih, nggih, Ya, nggih. sekali lagi saya sampaikan bahwa mandi junub atau mandi suci dari haid, suci dari nifas, ketika melebihi dari waktu setelah subuh itu dibolehkan dan puasanya tidak batal. Puasanya sah, Nggih. ya. Nggih, Puasanya nggih. sah. Tadi sudah saya ulas dengan dasarnya. Silakan Nggih. diputar balik. Nah, Nggih, nggih. insya Allah ketemu dengan Nggih, nggih, dasarnya nggih, sekali. nggih. Nggih, terima kasih Bu Nyai karena waktunya ini sudah jam 5. Sebagaimana biasa kita di akhir acara ini menyelenggarakan kuis bagi pemirsa yang ingin mengikuti kuis. Nanti pemenangnya mendapatkan voucher sebesar 25.000 bagi dua pemenang. Caranya gampang pemirsa, membagikan ngaji online ini sebanyak-banyaknya minimal di 5 grup akun milik pemirsa. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan dari pemateri mengenai materi yang dibicarakan pada saat itu. Monggo Bu Nyai, ini karena sudah di akhir acara, ini waktunya sudah mau habis. Mungkin ada pertanyaan bagi pemirsa terkait materi yang telah disampaikan tadi. Nanti Pertanyaan saya gampang, Mas Harif. Kalau makan minum itu adalah termasuk sesuatu hal yang membatalkan puasa. Nah, ini bagaimana hukumnya orang yang makan atau minum karena lupa? Batal apa tidak puasanya? Itu aja. Ya. Kalau dari tadi sudah menyimak dari apa yang saya sampaikan, insya Allah dapat 25 juta, Mas Harif, ya. Nggih, amin, 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 amin. Wah, monggo ya, mudah-mudahan pemirsa. barokah. Nggih, monggo pemirsa Fanpage LTNNU Lumajang yang lagi menonton dan menyaksikan acara ngaji online bareng Bu Nyai ini, bisa dijawab tadi pertanyaannya Nyai Hajah Der Nur Hidayati MSI terkait makan dan minum ketika lupa apa hukumnya. Langsung dijawab di kolom komentar Fanpage NNU, nanti diumumkan siapa pemenangnya dan akan mendapatkan voucher masing-masing 25.000 bagi dua pemenang. Karena ini sudah di akhir acara, Bu Nyai, monggo closing statement terkait hal-hal yang membatalkan puasa sehingga puasa kita semakin sempurna, Bu Nyai. Iya, begini Mas Arif, bahwa menurut hadis Nabi al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Surga itu merindukan bahwa surga itu merindukan 4 golongan. 1, talil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wasyaimina fi syahri Ramadan. Nah ini, bahwa surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, apalagi nanti adalah nuzulul Quran, Mas Arif, ya. Nah, orang yang senantiasa membaca Quran, insya Allah mati dalam keadaan tubuhnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Dalil Quran yang kedua yang selalu dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga adalah memberi makan kepada orang yang tidak mampu, dan yang keempat adalah orang yang senantiasa wasyaimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita kali ini adalah merupakan puasa yang sempurna, karena kita sudah tahu ilmunya terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan menjadi berkah, dan kita mudah-mudahan nanti puasa tahun mendatang senantiasa diberi kesempatan oleh Allah berpuasa Ramadan kali. Dan kita jauh dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, terutama dijauhkan dari corona. Amin, 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 amin. Dari kami, Mas Arif, mungkin ada terdapat khilaf, kami mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami segera mengundurkan diri dari udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai atas kesempatan dan waktunya telah menyempatkan mengaji bareng Bu Nyai online di fanpage LTNNU Lumajang.
Kami sebagai moderator, kami akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.